Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai manajemen pelayanan kesehatan. Di mana dalam materi manajemen pelayanan kesehatan memuat tentang paradigma pelayanan kesehatan, sejarah public health service di Indonesia, bentuk public health service, definisi manajemen, fungsi manajemen, manajemen puskesmas, dan fungsi manajemen puskesmas. Menurut Widayat 2008, paradigma pelayanan di dunia kesehatan saat ini sudah berubah dari pandangan lama, yakni pemberi jasa pelayanan itu merasa sangat berjasa kepada pasien, kini berubah menjadi pelayanan jasa kesehatan yang menganggap pasien sebagai customer oriented. Customer oriented maksudnya kita sebagai pemberi jasa menjadikan pelanggan atau pasien sebagai fokus utama kita dalam hal melayani dan memenuhi kebutuhan mereka. Customer atau pelanggan dalam hal ini merupakan pasien yang mengunjungi unit pelayanan kesehatan, baik itu rumah sakit, puskesmas, menjadi salah satu ukuran yang penting untuk menilai mutu. Maka, kita selaku provider atau penyedia jasa pelayanan kesehatan juga wajib mempertimbangkan kualitas mutu untuk customer. Paradigma sehat adalah cara pandang atau pola pikir pembangunan kesehatan yang bersifat holistik, proaktif, antisipatif, dengan melihat masalah kesehatan sebagai masalah yang dipengaruhi oleh banyak faktor secara dinamis dan lintas sektoral dalam suatu wilayah yang berorientasi kepada peningkatan pemeliharaan dan perlindungan terhadap penduduk agar tetap sehat dan bukan hanya penyembuhan penduduk yang sakit. Pendekatan dengan paradigma baru ini dianggap lebih manusiawi, lebih bermoral, cost efektif dibanding dengan pendekatan lama. Paradigma sehat lebih bersifat proaktif dibanding dengan paradigma sakit yang lebih reaktif sifatnya. Pada dasarnya, paradigma sehat yang proaktif ini dalam wacana baru terdiri dari berbagai subsistem. Apabila diintegrasikan akan menjadi sebuah sistem kesehatan, baik dalam bentuk sistem kesehatan nasional atau dalam bentuk sistem kesehatan daerah. Konsep hidup sehat menurut Bloom sampai saat ini masih relevan untuk diterapkan. Kondisi sehat secara holistik bukan saja kondisi sehat secara fisik, melainkan juga spiritual dan sosial dalam bermasyarakat. Untuk menciptakan kondisi sehat seperti ini, diperlukan suatu keharmonisan dalam menjaga kesehatan tubuh. Bloom menjelaskan ada 4 faktor utama yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Untuk itu diterapkanlah teori Bloom, yakni derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi faktor lingkungan, gaya hidup, pelayanan kesehatan, dan faktor genetik, dengan tujuan mencapai derajat kesehatan yang optimal, sehingga perlu adanya suatu indikator untuk menilai derajat kesehatan masyarakat. Dari teori Bloom menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan. Yang pertama yaitu gaya hidup, yang kedua lingkungan, yang ketiga pelayanan kesehatan, dan yang keempat adalah faktor genetik atau keturunan. Keempat determinan ini saling berinteraksi dan mempengaruhi status kesehatan seseorang. Adapun keempat faktor determinan timbulnya masalah kesehatan terdiri dari yang pertama, faktor gaya hidup atau lifestyle. Yang kedua adalah faktor lingkungan yang mencakup sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Yang ketiga, faktor pelayanan kesehatan. Dan yang keempat adalah faktor genetik atau keturunan. Di antara keempat faktor gaya hidup merupakan faktor determinan yang paling besar dan paling sukar ditanggulangi, disusul dengan faktor lingkungan. Hal ini disebabkan karena faktor gaya hidup yang lebih dominan dibandingkan dengan faktor lingkungan, karena lingkungan hidup manusia juga sangat dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Terawan
menyatakan bahwa bidang kesehatan di Indonesia sudah seharusnya memikirkan tentang era promotif dan preventif. Ranah kesehatan masyarakat memegang peranan yang sangat vital dan penting di era promotif dan preventif saat ini. Indonesia juga sudah harus memiliki pola pikir tentang paradigma sehat, yaitu pelayanan untuk orang sehat dan tidak hanya berfokus pada pelayanan untuk orang sakit. Namun, pada materi kali ini kita hanya terfokus pada pelayanan kesehatan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Memasuki era revolusi industri 4.0, pemerintah tidak hanya dituntut untuk memberikan layanan kesehatan yang cepat, dekat dan murah kepada masyarakat, tetapi juga layanan kesehatan yang variatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Sebagai contohnya adalah pemanfaatan media sosial untuk promosi kesehatan, layanan konseling kesehatan secara online, dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat secara virtual. Agar layanan kesehatan yang diberikan berkualitas, maka diperlukan tenaga-tenaga kesehatan masyarakat yang profesional. Oleh karena itu, tenaga kesehatan masyarakat harus memiliki beberapa keterampilan seperti keterampilan analisa, keterampilan pengembangan kebijakan, keterampilan komunikasi, keterampilan perencanaan dan manajemen keuangan, serta keterampilan manajemen dan kepemimpinan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan yaitu ketersediaan sarana pelayanan, kompetensi tenaga kesehatan, kualitas layanan, keterjangkauan pusat layanan kesehatan, dan keunggulan asuransi kesehatan. Berangkat dari sejarah public health service, ada beberapa versi tentang Aesculapius dan Hygieia dalam mitologi Yunani, di mana ada dua aliran dalam menangani masalah kesehatan. Aesculapius berada di aliran pelayanan kesehatan kuratif, sedangkan Hygieia berada pada pelayanan preventif. Pada pelayanan kesehatan kuratif bisa kita lihat sasarannya itu individual, jarak antara petugas kesehatan dengan pasien cenderung jauh. Sedangkan pada pelayanan preventif, sasarannya masyarakat, masalah yang ditangani masalah masyarakat bukan masalah individu. Hubungan antara petugas kesehatan dengan masyarakat itu bersifat kemitraan. Selanjutnya, pada pelayanan kesehatan kuratif itu bersifat reaktif, menunggu masalah datang. Sedangkan pada pelayanan preventif itu bersifat proaktif, mencari masalah, mengidentifikasi masalah, dan melakukan tindakan. Selanjutnya, pelayanan kesehatan kuratif itu penanganannya lebih kepada sistem biologis manusia, sedangkan pada pelayanan preventif pendekatan holistik dan menyeluruh. Dalam hal ini, terjadi penggabungan dua aliran kesehatan yang berbeda, tapi tidak saling bertentangan, saling berhubungan satu sama lain. Aliran Aesculapius cenderung menunggu terjadinya penyakit atau setelah sakit, yaitu melalui pengobatan atau kuratif. Sedangkan pada aliran Hygieia cenderung melakukan pencegahan penyakit preventif, serta upaya peningkatan promosi kesehatan. Mitologi ini menjadi inspirasi bagi embrio ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan masyarakat. Berbicara mengenai sejarah pelayanan kesehatan masyarakat, sejarah perkembangan kesehatan masyarakat sebenarnya tidak hanya dimulai pada munculnya ilmu pengetahuan saja, melainkan sudah dimulai sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan modern. Dari kebudayaan yang paling luas yakni Babilonia, Mesir, Yunani, dan Roma, telah tercatat bahwa manusia telah melakukan usaha untuk menanggulangi masalah-masalah kesehatan masyarakat dan penyakit. Pada masa ini telah ditemukan bahwa pada zaman tersebut tercatat dokumen tertulis, bahkan peraturan tertulis yang mengatur tentang pembuangan air limbah atau drainase pemukiman pembangunan kota, pengaturan air minum, dan sebagainya. Meskipun tujuan awalnya bukan untuk kesehatan, melainkan untuk menghindari bau dari air limbah tersebut. Dari kisah itu, maka dapat kita lihat bahwa masalah kesehatan masyarakat, khususnya penyebaran penyakit menular, sebenarnya sudah begitu meluas. Namun, upaya pemecahan masalah kesehatan masyarakat secara menyeluruh belum dilakukan oleh orang pada zamannya.
Berbicara sejarah pelayanan kesehatan masyarakat pada periode ilmu pengetahuan, di sini kita lihat bahwa sebenarnya pada periode ini terjadi masalah penyakit yang sangat kompleks. Namun, dengan kejadian penyakit yang sangat kompleks ini, mulailah ditemukan penyebab penyakit dan vaksin sebagai pencegahnya. Misalnya, Louis Pasteur menemukan vaksin pencegah cacar, Joseph Lister menciptakan asam karbol untuk sterilisasi ruang operasi, dan William Marton menemukan ether sebagai anestesi pada waktu operasi. Dari masalah ini, kita melihat bahwa pada periode ilmu pengetahuan, masyarakat makin menyadari pentingnya kesehatan masyarakat setelah timbulnya berbagai macam penyakit menular. Berbicara mengenai perkembangan kesehatan masyarakat Indonesia, diceritakan bahwa abad ke-16, pemerintah Belanda mengadakan upaya pemberantasan cacar dan kolera yang sangat ditakuti masyarakat pada saat itu. Selanjutnya, pada tahun 1807, pemerintahan Daendels juga telah melakukan pelatihan dukun bayi dalam praktek persalinan. Upaya ini dilakukan dalam rangka upaya penurunan angka kematian bayi pada waktu itu. Tahun 1888, berdiri pusat laboratorium di Bandung yang kemudian berkembang pada tahun berikutnya di Medan, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Laboratorium ini menunjang pemberantasan penyakit seperti malaria, lepra, cacar, masalah gizi, dan sanitasi. Selanjutnya, pada tahun 1925, Heydrich, seorang petugas kesehatan pemerintah Belanda, mengembangkan daerah percontohan dengan melakukan propaganda penyuluhan kesehatan di Purwokerto, Banyumas, karena di sana terdapat tingginya angka kematian dan kesakitan. Perkembangan selanjutnya dikisahkan pada tahun 1927, didirikanlah sekolah kedokteran umum untuk dokter pribumi yang bernama Stovia. Selanjutnya pada tahun 1930, ada pendaftaran dukun bayi sebagai penolong dan perawatan persalinan. Selang beberapa waktu, tahun 1935 dilakukan program pemberantasan pes karena pada saat itu terjadi epidemi dengan penyemprotan DDT dan vaksinasi massal. Selanjutnya pada tahun 1951 diperkenalkanlah konsep Bandung Plan oleh Dr. Y dan Dr. Patah yang dikenal sebagai Patah Leimena. Dikisahkan juga pada tahun 1956 Dr. Sulianti mendirikan proyek Bekasi sebagai proyek percontohan pelayanan bagi pengembangan kesehatan masyarakat dan pusat pelatihan. Ini adalah sebuah model keterpaduan antara pelayanan kesehatan pedesaan dan pelayanan medis. Selanjutnya, tahun 1967 diadakan seminar membahas tentang program kesehatan masyarakat terpadu sesuai dengan masyarakat Indonesia. 1 tahun berikutnya, tahun 1968, diadakan rapat kerja kesehatan nasional yang dicetuskan bahwa puskesmas adalah sistem pelayanan kesehatan terpadu yang kemudian dikembangkan oleh pemerintah saat itu sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Pada tahun 1969, sistem puskesmas disepakati hanya 2, yaitu tipe A yang dikepalai oleh dokter dan tipe B yang dikelola oleh para medis. Selanjutnya, setelah 10 tahun, pada tahun 1979 terjadi perubahan, yaitu tidak dibedakannya antara puskesmas A atau puskesmas B lagi, namun hanya ada satu tipe puskesmas yang dikepalai oleh seorang dokter dengan stratifikasi puskesmas, yaitu sangat baik, rata-rata, dan standar. Pada tahun 1984, terjadi inovasi baru lagi, yaitu dikembangkan program paket terpadu kesehatan dan keluarga berencana di puskesmas, yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, masalah gizi, penanggulangan diare, dan imunisasi. Perkembangan selanjutnya terjadi pada awal tahun 1990, di mana puskesmas menjadi kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat
yang juga memberdayakan peran serta masyarakat selain memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Bentuk-bentuk pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia terbagi 3. Yang pertama, pelayanan kesehatan tingkat pertama atau primer, pelayanan kesehatan tingkat kedua atau sekunder, dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga atau tersier. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, terdapat interaksi antara pasien, tenaga kesehatan, dan juga sarana kesehatan. Hubungan atau interaksi yang timbul antara pasien, tenaga kesehatan, serta sarana kesehatan diatur dalam kaidah-kaidah mengenai kesehatan, baik itu secara hukum maupun non-hukum. Di mana ciri dari pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu lebih mengutamakan pelayanan yang bersifat dasar dan dilakukan bersama masyarakat serta dimotori oleh dokter umum dan perawat. Pada pelayanan kesehatan tingkat kedua, berciri yaitu pelayanan yang lebih bersifat spesialis dan bahkan kadangkala pelayanan subspesialis. Selanjutnya, pelayanan kesehatan tingkat ketiga, tersier, yaitu pelayanan yang lebih mengutamakan pelayanan spesialis serta subspesialis yang luas, di mana pelayanan kesehatan ini dilakukan oleh dokter subspesialis dan dokter subspesialis luas. Ada 2 jenis pelayanan kesehatan menurut Hodges dan Cascio. Yang pertama, pelayanan kedokteran atau medical service, dan yang kedua adalah pelayanan kesehatan masyarakat atau public health service. Adapun pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kedokteran atau medical service ditandai dengan cara pengorganisasian yang dapat bersifat sendiri atau solo praktis atau secara bersama-sama dalam satu organisasi, di mana tujuan utamanya yaitu untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan serta sasarannya terutama untuk perseorangan dan keluarga. Yang kedua, pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok kesehatan masyarakat atau public health service ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam suatu organisasi, di mana tujuan utamanya adalah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit dengan sasarannya untuk kelompok dan masyarakat. Oke. Sampai materi ini, mungkin adik-adik masih bertanya-tanya, mengapa kita harus memiliki kemampuan manajemen? Dalam menjalankan sistem pelayanan kesehatan, tentu banyak kita jumpai masalah-masalah di bidang kesehatan masyarakat. Hal ini tentu saja kita harus mempunyai kemampuan manajerial dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kita berikan contoh adalah seorang dokter yang mempunyai tugas tambahan sebagai kepala puskesmas. Tentu saja harus memiliki kemampuan manajerial, terutama dalam penilaian mutu pelayanan kesehatan, yang akan bermanfaat bagi puskesmas untuk mengetahui dengan baik bagaimana proses pelayanan yang diberikan kepada pasien, mengetahui di mana harus melakukan perubahan untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus, dan bagaimana cara memuaskan pasien, terutama untuk hal-hal yang dianggap penting oleh pasien. Banyak pendapat mengenai definisi manajemen menurut para ahli. Yang pertama, George Terry. George Terry mengungkapkan bahwa manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. James Turner juga mengungkapkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut pendapat lain, manajemen juga berhubungan dengan pencapaian sesuatu tujuan yang dilakukan melalui dan dengan orang-orang lain. Dari definisi manajemen menurut para ahli, dapat kita simpulkan sendiri bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian,
penggerakan pelaksanaan, pengarahan, dan pengawasan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Fungsi-fungsi manajemen ada 4, yaitu yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua organizing, pengorganisasian, executing, pengarahan, dan controlling, pengendalian. Planning atau perencanaan dalam manajemen biasa digunakan untuk menetapkan tujuan yang diinginkan dan kemudian menyusun rencana strategi bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, perencanaan adalah proses berpikir secara logis dan pengambilan keputusan rasional sebelum melakukan suatu tindakan. Di sini dapat membantu kita untuk memproyeksikan masa depan dan memutuskan cara untuk menghadapi situasi yang akan dihadapi ke depannya. Yang kedua adalah pengorganisasian. Organizing di sini adalah pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki agar bisa menjalankan rencana-rencana yang sudah diputuskan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi dari organisasi ini bukan hanya untuk mengatur orang atau sumber daya, tapi semua sumber daya yang dimiliki termasuk uang, mesin, waktu, dan semuanya tanpa terkecuali. Jadi dapat kita simpulkan, pengorganisasian adalah tentang mengatur sumber daya, mengatur agar tepat, mengatur agar segala sesuatu berjalan dengan semestinya sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Yang ketiga adalah directing atau pengarahan. Directing atau fungsi pengarahan adalah upaya untuk menciptakan suasana kerja yang dinamis, sehat, agar kinerjanya lebih efektif dan efisien. Pengarahan dalam manajemen adalah suatu usaha yang dijalankan agar tujuan manajemen dapat tercapai. Tindakannya menggunakan perencanaan sebagai pedoman. Keempat adalah controlling atau pengendalian. Fungsi pengendalian adalah upaya untuk menilai suatu kinerja yang berpatokan kepada standar yang telah dibuat, juga melakukan perbaikan apabila memang dibutuhkan. Pengendalian dapat diartikan sebagai fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Fungsi pengendalian juga memastikan sumber daya organisasi telah digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasinya. Manajemen pelayanan kesehatan adalah pengelolaan upaya kesehatan yang terpadu, berkesinambungan, paripurna, dan berkualitas, meliputi upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan yang diselenggarakan guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Membahas mengenai manajemen pelayanan kesehatan, tidak luput dari sistem pelayanan kesehatan dan jenis pelayanan kesehatan. Sistem pelayanan kesehatan terdiri atas rumah sakit dan puskesmas. Sistem pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam meningkatkan derajat kesehatan. Melalui sistem ini, tujuan pembangunan kesehatan dapat tercapai dengan cara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Keberhasilan sistem pelayanan kesehatan tergantung dari berbagai komponen yang masuk dalam pelayanan, di antara perawat dokter atau tim kesehatan lain yang satu dengan yang lain itu saling menunjang. Sistem ini akan memberikan kualitas pelayanan kesehatan yang efektif dengan melihat nilai-nilai yang ada di masyarakat. Rumah sakit dan puskesmas merupakan subsistem pelayanan kesehatan yang pada dasarnya melaksanakan dua jenis pelayanan. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan dan yang kedua pelayanan administrasi. Pelayanan kesehatan yang diberikan adalah pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, rehabilitasi medik, dan pelayanan keperawatan. Pelayanan yang dilakukan di rumah sakit meliputi gawat darurat, rawat jalan, dan rawat inap, sedangkan di puskesmas hanya pelayanan gawat darurat dan rawat jalan. Dengan bergesernya orientasi pembangunan kesehatan, mendorong rumah sakit dan puskesmas melakukan perubahan visi, misi, dan strategi dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Manajemen yang diterapkan di jajaran Departemen Kesehatan
lebih mengacu kepada konsep yang disampaikan George Terry, yaitu melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Dalam manajemen pelayanan rumah sakit, perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting karena perencanaan memegang peranan yang sangat strategis dalam keberhasilan upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit. Pengorganisasian di rumah sakit merupakan upaya untuk menghimpun semua sumber daya yang dimiliki rumah sakit dan memanfaatkannya secara efisien untuk mencapai tujuannya. Pengorganisasian dalam manajemen pelayanan kesehatan di rumah sakit sama halnya dengan organisasi lainnya. Penggerak pelaksanaan manajemen rumah sakit hampir sama dengan hotel. Hanya saja pengunjungnya adalah orang sakit dan keluarganya, serta pada umumnya mempunyai beban sosial psikologis akibat penyakit yang diderita oleh anggota keluarga yang sedang dirawat. Kompleksitas fungsi penggerakan pelaksanaan di rumah sakit sangat dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu sifat pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada konsumen penerima jasa pelayanan kesehatan atau customer service, dengan hasil pelayanan kemungkinan sembuh dengan sempurna, sembuh dengan cacat, dan meninggal. Apapun hasilnya, kualitas pelayanan diarahkan untuk kepuasan pasien dan keluarganya. Fungsi pengawasan dan pengendalian dalam manajemen pelayanan kesehatan di rumah sakit, yaitu proses untuk mengamati secara terus-menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi jika terjadi. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi manajemen yang lain tidak akan efektif tanpa disertai dengan fungsi pengawasan. Salah satu bentuk fasilitas kesehatan untuk masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah puskesmas. Fasilitas pelayanan kesehatan ini merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat dalam membina peran serta masyarakat, juga memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat. Puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya. Pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas adalah pelayanan kesehatan menyeluruh yang meliputi pelayanan kuratif, preventif, promotif, dan rehabilitatif. Pelayanan tersebut ditujukan kepada semua penduduk, tidak membedakan jenis kelamin dan golongan umur. Fungsi dari puskesmas yaitu pusat pembangunan berwawasan kesehatan, yang kedua pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, dan pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama. Puskesmas dituntut untuk selalu meningkatkan profesionalitasnya dari para pegawainya serta meningkatkan fasilitas atau sarana kesehatan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna jasa layanan kesehatan. Semakin ketatnya persaingan serta pelanggan yang semakin selektif dan berpengetahuan mengharuskan puskesmas selaku salah satu penyedia jasa pelayanan kesehatan untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanannya. Adapun strategi dari puskesmas yaitu pertanggungjawaban wilayah, pemberdayaan keluarga dan masyarakat, keterpaduan lintas program dan lintas sektoral, rujukan pelayanan medis dan pelayanan kesehatan masyarakat. Sesuai dengan Permenkes nomor 75 tahun 2014, puskesmas memiliki peran sebagai gerbang pertama yang diharapkan bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara komprehensif, tidak hanya melakukan pelayanan kepada perseorangan, tetapi juga kepada masyarakat yang lebih luas. Upaya kesehatan masyarakat menjadi tugas utama puskesmas yang berfokus kepada upaya pencegahan dan promosi kesehatan masyarakat. Upaya ini juga mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Adapun upaya kesehatan masyarakat yang dilakukan puskesmas yaitu menyelenggarakan upaya pembangunan berwawasan kesehatan, menyelenggarakan upaya pemberdayaan keluarga dan masyarakat di bidang kesehatan, serta menyelenggarakan upaya kesehatan tingkat pertama, baik medis dan kesehatan masyarakat secara terintegrasi. Penerapan fungsi manajemen di puskesmas terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerak pelaksana, dan pengawasan evaluasi. Microplanning dilakukan setahun sekali, sesuai kebutuhan tenaga, alat, sarana, dan penunjang lain. Selanjutnya, dilakukan perencanaan obat dan alat kesehatan setiap bulan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota.
Perencanaan puskesmas merupakan aspek yang paling penting dalam manajemen puskesmas. Dengan adanya perencanaan, puskesmas dapat terstruktur dan tertata untuk tercapainya fungsi manajemen puskesmas. Selanjutnya, dalam pengorganisasian terdiri dari struktur organisasi puskesmas, pembagian tugas, dan pembagian wilayah kerja. Pengorganisasian puskesmas adalah struktur organisasi dan tata kerja puskesmas yang merupakan perpaduan antara kegiatan dan tenaga pelaksanaan puskesmas. Struktur organisasi puskesmas menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa yang akan melapor, dan mekanisme koordinasi formal serta pola interaksi yang akan diikuti. Pengorganisasian tingkat puskesmas didefinisikan sebagai proses penetapan pekerjaan pokok untuk dikerjakan, pengelompokan pekerjaan, pendistribusian otoritas atau wewenang, dan pengintegrasian semua tugas-tugas dan sumber daya untuk mencapai tujuan puskesmas secara efektif dan efisien. Setelah perencanaan dan pengorganisasian selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya yang perlu ditempuh dalam manajemen adalah mewujudkan rencana tersebut dengan mempergunakan organisasi yang terbentuk. Langkah ini disebut penggerak atau pelaksana. Adapun contoh penggerak pelaksana yang dilakukan dalam fungsi manajemen puskesmas yaitu lokakarya mini puskesmas setiap bulan, adanya proses kepemimpinan, koordinasi lintas program dan lintas sektor, dan pelaksanaan program pokok puskesmas. Tujuan dari fungsi penggerak pelaksana yaitu menciptakan kerjasama yang lebih efisien, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan, mengusahakan suasana lingkungan kerja yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi kerja, serta membuat organisasi berkembang lebih dinamis. Secara praktis, fungsi penggerak pelaksana ini merupakan usaha untuk menciptakan iklim kerjasama di antara staf pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kita melangkah ke fungsi manajemen pengawasan dan evaluasi, di mana pengawasan sebagai elemen atau fungsi keempat manajemen bertujuan untuk mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan yang terjadi. Pengawasan dan evaluasi dilakukan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan dan evaluasi, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Demikianlah yang dapat saya sampaikan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.